Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk anak-anakku, siswa-siswi SMK Negeri Pertanian Karawang. Nah, materi hari ini yang akan Bapak jelaskan yaitu tentang olahraga tradisional. Tapi sebelum ke materinya, Bapak akan jelasin dulu sedikit yang dulunya itu olahraga tradisional itu yaitu disebut dengan permainan rakyat. Ya, artinya permainan rakyat itu permainan yang dimainkan pada zaman dahulu. Ya, seperti orang-orang dahulu. Mungkin sebagian dari kalian belum mengalami, tetapi Bapak pada zaman dahulu itu mengalami yang namanya permainan rakyat. Ya, apa aja akan Bapak contohkan. Yang pertama yaitu contoh permainan rakyat yaitu galah asin atau gobak sodor, atau sekarang kalau nama nasionalnya yaitu permainan hadang. Ya. Nah, dulu Bapak pernah memainkan yang namanya galah asin atau gobak sodor hadang ini. Biasanya ini dimainkan pada waktu terang bulan. Misalkan di pertengahan bulan, ya, dalam perhitungan bulan Islam itu suka bulannya udah terang, kelihatan lah, udah maksimal bulannya. Nah, itu Bapak pada zaman dahulu suka memainkannya pada saat terang bulan itu di waktu malam, misalkan selepas ba'da maghrib atau ba'da isya, biasanya di halaman. Kemudian permainan berikutnya yaitu permainan gasing atau orang Sunda bilang itu panggal. Ya, mungkin ada sedikit udah tahu ya kalau panggal mah. Ya, gasing panggal itu dimainkan bermacam-macam pada zaman dahulu. Bisa juga kita bermainkan berlomba-lombanya sambil apa? Sambil diadu, ya, panggalnya atau gasingnya. Ada juga panggalnya yang ujungnya itu dipakein paku. Supaya apa? Ya, itu supaya menang, supaya nanti bisa mengalahkan lawannya. Dengan cara nanti permainan ini biasanya dimainkannya misalkan atau kalau dua orang dulu. Satu orang ya memutarkan gasingnya panggalnya terlebih dahulu, kemudian lawannya baru memukul panggal tersebut. Nah, itu permainan gasing panggal, gitu ya. Kemudian permainan rakyat berikutnya itu ada yang namanya pepeletokan, ya, atau tembakan-tembakan. Ini bahannya dari bambu, ya. Kemudian pelurunya ini dari kertas yang dibasahin. Itu pepelotokan, ya, atau tembak-tembakan. Ini memang belum ada aturan waktu zaman dahulu, asal main aja. Nah, tinggal dibagi misalkan dua kelompok, satu kelompok ada berapa orang, nanti berpencar, saling mencari. Terus kemudian kalau ada ketemu dikejar-kejar pakai pepelotokan. Itu ya. Kemudian permainan berikutnya ada yang namanya tembakan dari pohon pisang. Ya, dari apa? Batang daun pisang, kemudian kan ada batangnya itu, nah itu bisa dibuat dari untuk tembakan-tembakan juga. Nah, kemudian ada lagi yang namanya orai-orayan, ya. Nah, orai-orayan itu maksudnya ular. Nanti bisa membentuk ular. Kalau misalnya ada yang kena terus memanjang jadi seperti orai-orayan. Kemudian ada lagi perepet jengkol, ya. Ini bisa dimainkan 3 orang atau 4 orang. Ya, perepet jengkol. Nanti saling membelakangi kakinya yang disilang ke temannya. Jadi kakinya ke belakang, saling menyilang menyatu. Itulah perepet jengkol. Kemudian permainan berikutnya ada susulumputan atau petak umpet. Ya, petak umpet ini biasanya dimainkan berkelompok. Kemudian dibagi-bagi dengan cara apa? Dengan cara suit, atau dulunya bisa juga dengan hompimpa, ya, hompimpa alaihum gambreng. Nanti tangannya ada yang seperti begini atau yang seperti ini. Nanti tinggal bagi. Misalkan kalau pembagian hompimpa ini, kalau tangannya begini berarti mengikuti ke temannya yang seperti begini juga. Ya, kemudian kalau tangannya yang begini berarti mengikuti, oh kamu temannya sama yang begini juga. Ya, suitnya. Kemudian ada lagi sumpitan. Sumpitan ini permainan tradisional ini memang dari daerah luar, daerah Kalimantan terutama, ya.
Nah, Sumintan ini sekarang memang udah dimodifikasi. Nah, nanti akan Bapak jelaskan lagi. Ini baru dari segi permainan rakyatnya. Kemudian ada permainan rakyat egrang atau engrang atau jujungkungan atau jajalangkungan. Katakan ini bahannya dari bambu. Ya, bermain egrang. Tuh. Kemudian ada lagi permainan rakyat dahulu itu dagongan. Dari bambu juga. Kemudian ada lagi bakyak atau terompah. Nah, bakyak ini bervariasi. Ada yang memang membuat bakyaknya satu timnya itu kelompoknya 3 orang ataupun 5 orang, ataupun dimodifikasi bisa banyakan. Itu tergantung dari daerahnya masing-masing. Mungkin itu sedikit yang Bapak contohkan tentang permainan rakyat. Ya, masih banyak lagi. Ya, permainan rakyat di Indonesia itu kurang lebih ada sekitar 2.600 permainan rakyat. Ya. Makanya kita sangat bangga menjadi ya orang Indonesia. Kemudian materi intinya yaitu tentang olahraga tradisional. Nah, kenapa olahraga tradisional? Jadi olahraga tradisional ini dulunya memang hanya permainan yang tadi Bapak jelaskan, kemudian dikemas ke dalam olahraga prestasi. Karena apa? Karena ada aturan bakunya. Jadi sudah diatur. Nanti ada wasitnya, kemudian mungkin ada pelatihnya juga yang melatih, ya. Kemudian ada kepanitiaannya, kemudian ada peraturan di setiap cabang olahraga tradisionalnya, itu ya. Jadi udah ada aturan bakunya yang sudah dibakukan, diresmikan oleh pemerintah pusat. Nah, contoh tadi ya, contoh dulunya itu gala asin, gobak sodor. Kalau nasionalnya itu sekarang permainan hadang. Kenapa disebut permainan hadang? Karena tugasnya menghadang. Ya, artinya menjaga, menghadang, ngehadang, ya, ulah sampai musuh lewat. Gitu ya. Itu hadang, permainan hadang. Kalau dulunya mungkin galah asin atau gobak sodor gitu ya. Nah, sekarang itu namanya permainannya hadang dan sudah dibakukan dan sudah dinasionalkan. Jadi di nasional namanya hadang. Ini udah ada aturan bakunya. Itu misalkan dibagi 2 tim. Satu tim yang pemain inti itu ada 5 orang dalam permainan hadang. Gitu ya. Nanti 5 orang lagi berarti dia ada yang menjaga, kemudian ada yang menyerang. Jadi 5 orang yang jaga itu nanti ada yang garis terdepan 1 orang, kemudian ada garis yang kedua, di pemain yang kedua garis yang ketiga, pemain ketiga garis yang keempat, yang terakhir itu pemain keempat. Satu lagi di mana? Kan tadi 5 ya. Satu lagi yaitu sodornya yang di tengah-tengah. Ini permainan hadang. Ya, jadi permainan ada 5 orang yang inti. Cadangannya bervariasi, memang ada yang 2 orang atau 3 orang, tergantung nanti panitia penyelenggaranya. Nah, dalam permainan hadang tadi, ya, pemain inti itu ada 5 orang. Misalkan tim A sebagai penjaga tadi, 1 orang di depan, 1 orang di garis yang kedua, 1 orang lagi garis yang ketiga, 1 orang lagi di garis yang terakhir, 4. Satu lagi di mana? Ini yang di tengah. Ya, dari depan sampai ke belakang itulah sodor. Kalau sodor menjaga bebas. Itu ya. Kalau Bapak jelaskan permainan hadang nggak cukup dalam waktu yang singkat. Mungkin itu hanya sepintas ya tentang olahraga tradisional hadang yang sekarang sudah dibakukan. Alhamdulillah. Kabupaten Karawang ini ya sudah menjuarai cabang olahraga tradisional khususnya di cabang hadang. Ini udah juara nasional. Itu ya, juara nasional oleh SMA 1 Cilamaya. Tuh, teman-teman dari Cilamaya. Oke ya. Nah, kalau tingkat SD sudah banyak juga. Ya, udah beberapa kecamatan kita di Karawang udah menjuarai di tingkat provinsi untuk kategori tingkat SD. Kalau SMA itu tingkat kategorinya tingkat remaja sampai dewasa. Nah, itu mungkin ya sedikit tentang permainan hadang. Berikutnya olahraga tradisional yaitu di cabang olahraga egrang. Ya, egrang atau engrang atau jujulungkungan atau jajangkungan bahasanya. Mungkin di tiap daerah berbeda-beda. Nah, tetapi sudah dinasionalkan bahasanya, artinya sudah dibakukan. Namanya yaitu egrang. Ya, egrang ini dimainkan bisa individu ataupun berkelompok. Tergantung nanti
panitia yang penyelenggaranya. Ya, permainan egrang ini terbuat dari bambu. Ada aturan bakunya tentang alatnya juga. Ya, alat egrang ini kalau misalkan kategori untuk yang remaja dewasa itu panjang bambunya sekitar 2,5 meter. Kemudian tinggi dari pijakannya itu 50 cm ke bawah. Pijakan, ya. Jadi untuk menginjak, kita yang diinjak itu pijakan itu 50 cm ke bawah. Tapi tinggi keseluruhan itu 2,5 meter. Ya, itu kategori egrang untuk kategori dewasa alatnya. Ini kalau dilombakan bervariasi. Biasanya egrang ini estafet. Misalkan satu tim itu 3 orang. Jaraknya egrang itu 50 meter. Jadi pemain pertama itu di posisi start. Kemudian pemain yang kedua menunggu di posisi pada saat pembalikan. Nah, pemain yang ketiga terakhir ini posisi yang di start tadi nunggunya. Jadi yang di start ini pemain ke-1 dengan pemain ketiga. Ya, kemudian pemain kedua di mana? Di sini dipembalikan. Finishnya di mana? Berarti dipembalikan karena estafet. Jadi 3 orang 3 dikali 50 meter. Totalnya 150 meter. Jadi orang pertama di sini, orang kedua dipembalikan, orang ketiga di start tadi menunggu. Ya, orang ketiga sebagai nanti finish. Berarti finishnya nanti dipembalikan. Itu egrang. Ya, sebenarnya bervariasi tergantung kepanitiaannya. Ya, jumlah tim itu belum dibakukan. Artinya misalkan harus satu tim 4 orang atau berapa tergantung kepanitiaannya. Ya. Kemudian cabang olahraga tradisional berikutnya ada yang namanya sumpitan. Ini sudah dibakukan juga, artinya sudah dinasionalkan. Namanya sumpitan. Ya, bahannya bebas. Artinya bebas itu bisa dimodifikasi kalau bahan utamanya itu memang dari kayu. Ya, dari kayu, biasanya ini dari khas dari Kalimantan sendiri, itu bervariasi ukurannya. Ya, ada yang 1,5 meter, panjang alat sumpitnya ada yang 2 meter, ya, ada yang 2 meter lebih. Nanti tergantung juga. Nah, sumpitan ini targetnya apa? Targetnya seperti kalau di cabang olahraga panahan. Nanti ada target, kemudian ada poin-poinnya. Nah, poin-poinnya ini poin 1 sampai poin 10. Poin yang terbesar itu ada di tengah-tengahnya. Buletannya kecil, itu poin 10. Agak melebar lagi berarti 9. Kemudian agak melebar lagi, agak besar lagi 8. Terus aja sampai 7, 6, 5 sampai yang paling besar itu poin 1. Jadi kalau misalkan pengennya poinnya bagus besar, berarti harus ke sasarannya ke tengah-tengah seperti panahan. Jadi poin 1 sampai 10 itu sumpitan. Jaraknya bervariasi. Kalau tingkat SD ini hanya 10 meter. Nah, jadi jarak 10 meter ke sasaran target. Kalau tingkat dewasa bervariasi. Ada yang 20 ataupun 30 meter. Itu targetnya. Seperti di cabang olahraga panahan. Itu cabang olahraga sumpitan. Kemudian cabang olahraga tradisional berikutnya yaitu terompah panjang. Nah, atau orang Sunda bilangnya bakyak. Itu ya, terompah. Nah, sekarang sudah dinasionalkan. Namanya yaitu terompah panjang atau bakyak. Nah, terompah panjang untuk kategori tingkat dasar atau sekolah dasar SD itu satu timnya, satu kelompoknya itu 3 orang pemain. Jadi terompah ini ya, nanti terompahnya ada 2. Nanti pemain akan masuk kakinya ke kanan kiri gitu ya. Nah, artinya satu pasangnya. Kemudian nanti ini 3 orang. Kalau SD jaraknya misalkan jaraknya 50 meter. Jadi kalau terompah ini bolak-balik. Ya, tidak seperti tadi egrang. Kalau egrang kan estafet, diserahkan ke teman berikutnya bergantian. Kalau terompah tidak. Ya, terompah ini 2 kali 50 meter, jarak 50, nyampe ke garis pembalikan ini harus lewat semuanya. Ya, orangnya maupun terompahnya. Baru dibalikan terompahnya ke atas, kemudian balik lagi
ya sampai ke garis finish. Jadi start finishnya di sini. Startnya mulai di sini, kemudian meluncur jarak 50 meter, nyampe garis pembalikan. Ini harus lewat semuanya, terompanya maupun orangnya. Itu ya, harus lewat garis dulu. Terompa yang paling ujung paling belakang harus lewat. Kemudian dikembalikan ke atas. Kemudian ketika pembalikan, ya terompa yang depan juga harus berada di belakang garis dulu. Kemudian baru mulai lagi start lanjut langsung. Ketika garis finish sama, terompa yang paling belakang harus melewati garis finish. Itu ya terompa ya. Itu yang kategori SD, satu kelompoknya 3 orang. Kalau untuk dewasa, satu kelompoknya itu terdiri dari 5 orang. Jadi agak panjang terompahnya. Biasanya bahannya dari kayu. Kemudian untuk penyangga kaki kita itu dari karet. Nah, itu terompa. Nah, cabang olahraga tradisional berikutnya yaitu ada yang namanya dagongan. Dagongan ini bambu besar atau bambu gombong ya, awi gombong. Kalau orang Sunda bilangnya awi gombong, awi yang besar. Ya, diameternya besar. Itu kebalikan dari olahraga tradisionalnya tarik tambang. Kalau tarik tambang itu kan saling tarik menarik. Kalau dagongan ini saling mendorong. Satu timnya itu 5 orang. Nah, nanti akan diukur atau ditimbang beratnya per orangnya. Nah, untuk kategori SD sekolah dasar itu seperti yang sudah dilaksanakan di Provinsi Jawa Barat, itu maksimal beratnya itu 45 kilo untuk SD ya, per orangnya atau per atletnya. Satu tim 5 orang, jadi maksimal ya, tidak boleh lebih dari 45. Kalau misalnya kurang itu nggak apa-apa. Kalau kurang mah asal jangan lebih beratnya dari 45 kilo. Jadi satu tim 5 orang ya, saling berpegangan ke bambu ya, kemudian didorong. Jadi saling dorong-dorong. Siapa nanti yang terdorong kemudian dianya terjatuh ya, ada nanti pembatas di tengah bambunya. Misalkan pakai tanda lakban. Misalnya lakban yang warna merah atau kuning gitu ya. Nah, bila mana si garis ini melewati ya garis serang lawan lewat, berarti itu tandanya tim yang sebelah sini menang. Nah, biasanya ini 2 kali kemenangan kalau di cabang olahraga dagongan. Nanti bisa tukar tempat sama, nanti aba-aba siap lagi, kemudian didorong, nanti siapa lagi yang pemenangnya. Nah, berarti itu pemenangnya kalau misalkan itu garisnya melewati garis serangnya. Itu ya, itu cabang olahraga dagongan. Jadi bahannya dari bambu, awi gombong yang besar, kemudian didorong. Kemudian cabang olahraga tradisional berikutnya yaitu lari balok. Lari balok ini terbuat dari balok kayu. Ya, sama ada aturannya. Jaraknya misalkan hanya 10 meter. Ini juga estafet. Misalkan satu tim satu kelompoknya itu 4 orang. Ya. Nah, dalam satu kelompok 4 orang ini dibagi. Orang pertama berada di start, orang kedua menunggu di pembalikan, orang ketiga menunggu lagi di start ini, orang keempat di pembalikan. Jadi start finishnya di sini, di awal. Ini cabang olahraga tradisionalnya lari balok. Jadi ada 4 balok. Kemudian kita berjalannya jongkok. Harus menginjak ke baloknya. Nanti dipindahkan ke depan baloknya, kita ke depan. Pindahkan lagi balok yang ke belakang, ke depan lagi, kita ke depan lagi. Gitu ya. Mungkin kalau misalkan kita udah bisa tatap muka, udah ketemu, insya Allah akan Bapak praktekkan olahraga tradisional. Untuk apa tujuannya? Karena untuk melestarikan kembali ya olahraga tradisional yang mungkin sudah agak punah ya, tetapi dengan tujuan dan maksud Bapak, kemudian dari nanti teman-teman yang di pusat juga, insya Allah ke depan memang sudah masuk ke kurikulum untuk cabang olahraga tradisional. Memang sekarang lagi digarap dulu ya, lagi dibahas dulu teknisnya seperti apa ya. Insya Allah olahraga tradisional ini akan masuk ke kurikulum. Tujuan tadi supaya bisa melestarikan atau mengembangkan lagi olahraga tradisional yang sudah punah tertelan oleh zaman. Mungkin sekarangnya zaman digital, ya zaman gadget,
kamu main game. Tapi jangan salah, ya, udah ada beberapa cabang olahraga tradisional yang sudah digital. Ya, contoh ada permainan egrang. Nanti kamu tinggal dilihat, ya, tinggal dilihat di Play Store, dilihat ada beberapa cabang olahraga tradisional yang sudah ke ranah digital. Gitu ya, mungkin memang belum apa namanya? Ya, belum asik seperti main game-game yang kalian lakukan. Itu ya. Nah, mungkin itu materi tentang olahraga tradisional yang Bapak jelaskan. Itu ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kalian pun bisa mengenal ataupun bisa tahu tentang permainan zaman dahulu yang sekarang sudah ke prestasi. Jadi namanya olahraga tradisional. Karena udah ke prestasi. Insya Allah ya, kedepannya bakalan banyak event-event tentang olahraga tradisional. Karena tadi jelas tujuan pemerintah untuk bisa melestarikan, kemudian mengembangkan olahraga tradisional. Bukan di Indonesia aja, mungkin bisa ke Asia ataupun ke dunia. Itu tujuannya. Supaya apa? Ini olahraga asli permainan rakyat ataupun olahraga tradisional permainan rakyat Indonesia. Supaya jangan punah, ya. Kalian pun mengetahui, oke? Nah, sebelum Bapak akhiri, ada tugas, ya. Tugasnya kamu cari tentang beberapa olahraga tradisional, ya. Minimal 5 cabang olahraga tradisional, minimal 5, ya. Nanti silakan dicari tentang sejarahnya. Artinya asal usul olahraga tradisional ini dari mana, atau permainan tradisional ini dari mana. Silakan cari, bebas, ya. Di Indonesia banyak, ada sekitar 2.600 olahraga tradisional atau permainan rakyatnya. Ya, kamu hanya mencari 5 aja. 5 olahraga tradisional, ya, yang harus cari tahu sejarahnya. Ini permainan tradisional atau olahraga tradisional dari mana? Kalau misalkan ini dari Jawa Barat, sebutkan, ya. Kemudian ada peraturannya apa tidak? Dari peraturan permainan seperti apa? Kemudian disebutkan juga. Gitu ya. Ya, kamu nanti mau ditulis di buku tulis ataupun nanti di print. Ya, kamu ketik, kemudian print. Ya, kemudian nanti difoto, kemudian kirim ke Google Classroom-nya. Jangan lupa absennya juga memakai seragam. Ya, tergantung harinya, hari apa ya seragamnya harus menyesuaikan. Itu ya. Kalau memang kurang paham nanti bisa ditanyakan. Ya, silakan mau ditanyakan langsung di komen di YouTube ataupun di Classroom. Oke, Bapak rasa cukup. Terima kasih atas waktunya. Ya, tetap semangat. Ya, mudah-mudahan pandemi Covid ini cepat selesai sehingga kita bisa bertemu langsung. Terima kasih, sampai berjumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.